Sekarang marilah kita memahami yang disebut dengan intermediate event. Banyak ya intermediate event. Intermediate event ini menggambarkan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah ya. Jadi terjadi di antara start dan end. Dan ini bisa banyak sekali ya yang kita bisa pakai. Karena ini akan membantu membuat proses itu jelas. Dan yang Anda perlu pahami adalah di sini ada catch, yaitu menangkap. Ada interrupting, ini memberhentikan sesuatu ya dengan proses. Ada yang non-interrupting. Interrupting berarti tidak mengganggu proses tersebut. Ada yang throw. Kalau throw ini biasanya melempar ke apa yang lebih jauh gitu ya, pihak lain. Nah, kita bisa pakai non-intermediate event. Ini gambarnya seperti ini, lingkaran terus ada lapisan luarnya ya. Ini biasanya bisa dipakai kalau misalnya ada sequence flow. Berikutnya kita ada ini untuk throw aja bisanya ya. Jadi lempar keluar. Selanjutnya ada message intermediate event. Message intermediate event ini menggambarkan satu pesan yang bisa dikirimkan atau diterima. Dan ini biasanya kita pakai dengan sequence flow atau tertempel pada satu batasan aktivitas untuk indikasi satu aliran yang kita kecualikan. Dan di sini kalau catch itu gambarnya kayak gini, kalau interrupting gambarnya juga sama kayak gini, tapi kalau non-interrupting ini garisnya 2, kalau throw itu berarti pakai digelapkan. Ya, jadi anggap aja misalnya di dalam satu proses kita ada menerima kayak tadi ya sebenarnya pemesanan pizza, ada menerima order. Ya, kalau menerima order berarti kita catch karena kita nerima kan. Nah kemudian kita ada juga apa? Memberikan invoice. Nah kalau kita memberikan invoice berarti yang terjadi adalah throw karena kita keluar ngasih keluar gitu. Ya itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya timer intermediate event. Konsepnya sama lah kayak timer start event. Jadi kalau ini terjadi di tengah-tengah berarti kemungkinan ada delay gitu ya, ada delay atau ada sesuatu yang harus terjadi gitu ya. Bisa aja tanggal ya. Jadi misalnya aku pengen menggambarkan proses penggajian ya. Nah, proses penggajian nanti bisa di tengah-tengahnya itu jadi perhitungan penggajian di depan, nanti di tengah kita bisa tuliskan setiap tanggal 20 baru pembayaran terjadi. Nah, tinggal sekarang kita pastikan aja apakah itu catch, kita nangkap informasi itu, menangkap aktivitas itu atau kita menginterupsi atau kita tidak menginterupsi. Selanjutnya, escalation intermediate event. Ini menggambarkan, notasi ini menggambarkan proses itu harus di-escalate atau dinaik banding gitu ya, ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Bentuk ini bisa digunakan dengan sequence flow untuk melempar ke event yang lain atau ditempelkan kepada satu batasan aktivitas untuk menangkapnya. Jadi kayak gini nih, misalnya kayak tadi ya sebenarnya bagus tuh gambarnya. Jadi dari area yang membutuhkan, dia ternyata tidak bisa memutuskan misalnya ya, jadi dia naik banding ke supervisor dia. Nah nanti dari supervisor baru membuat keputusan apakah hiring proses itu akan dilaksanakan. Oke, berikutnya conditional intermediate event. Nah kalau kita gambar yang gini-gini selalu conditional ya, kalian perlu pahami. Conditional intermediate event ini digunakan ketika aliran tersebut butuh berhenti untuk sebuah kondisi bisnis harus dipenuhi. Dan ini bisa digunakan dengan satu sequence flow atau ditempelkan ke batasan satu aktivitas untuk indikasi dari satu exception. Jadi kalau misalnya ketemu notasi seperti ini, biasanya ada kondisi yang harus terpenuhi sebelum proses itu bisa berlangsung lagi, gitu ya. Tinggal sekarang apakah ini catch, gitu ya? Apakah ini adalah kita menerima proses itu dari luar, interrupting, menghentikan atau non-interrupt. Yang terakhir adalah link intermediate event, biasanya bentuknya seperti ini, ada panahnya ya, dia ada catch, ada throw ya. Dan di sini event ini memungkinkan menghubungkan dua section dari proses. Bisa digunakan hanya di dalam proses flow. Berikutnya, di intermediate event, kita juga ada yang namanya link intermediate event. Yaitu bentuknya panah seperti ini ya. Ini memungkinkan ada dua section dari proses yang kita bisa hubungkan. Selalu kita lihat kalau yang catch itu clear, kalau throw itu hitam ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa pakai error intermediate event. Bentuknya kayak
blitz gitu ya, kayak apa, petir. Nah, ini biasanya selalu cuma di interrupting. Kenapa? Karena intermediate event yang seperti ini tuh memang biasanya akan menghentikan proses itu. Maksudnya pause lah setidaknya gitu ya. Jadi anggap aja ditemukan error, ditemukan kesalahan pada posting jurnal akuntansi. Wah, itu menghentikan proses dulu. Kenapa? Karena kita harus ngecek kesalahannya di mana sebelum melanjutkan lagi. Itu sebagai contoh. Oke. Selanjutnya, cancel intermediate event. Ini bentuknya kali ya. Ini juga biasanya interrupting ya. Jadi dipakai kalau misalnya sampai nanti dalam proses ada satu kejadian ya, dan ini kita pakai notasi ini maksudnya begitu masuk ke sini kalau terjadi terpenuhi sesuatu nanti kita bisa hentikan saja prosesnya. Berikutnya yang bentuknya kayak segitiga dua ini kayak fast forward itu ya. Compensation intermediate event. Nah, ini adalah kita memungkinkan menangani kompensasi. Bisa digunakan untuk sequence flow mengindikasikan adanya kompensasi yang dibutuhkan atau ditempelkan pada batasan satu aktivitas sehingga aktivitas itu bisa dikompensasikan begitu kejadian itu diaktifasi. Ya. Misalnya denda gitu ya, atau penggantian produk rusak gitu ya. Jadi penggantian produk rusak kita harus mengkompensasikan kepada customer. Nanti kita bisa pakai notasi seperti ini. Selanjutnya signal intermediate event. Signal intermediate event bentuknya segitiga juga ya, sama seperti yang signal start event. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini dipakai untuk mengirim atau menerima signal. Dan ini bisa dipakai dalam satu sequence flow atau ditempelkan ke dalam batasan satu aktivitas untuk mengindikasikan adanya exception flow. Tinggal kita cek aja ya ini apakah catch, interrupting, non-interrupting, atau throw. Ya ini bisa semua, karena tergantung signalnya bagaimana. Selanjutnya multiple intermediate event. Ini gambarnya segi 5 dalamnya ya. Nah, event ini bisa diaktifasi dengan banyak penyebab, tapi hanya satu saja yang dibutuhkan untuk membuat proses berjalan lagi. Ya, jadi ini biasanya dipakai hanya jika ada urutan proses. Ini sama ya selalu. Ini catch, ini throw, gitu ya. Dan di sini interrupting, non-interrupting, non-interrupting. Terakhir, parallel multiple intermediate event. Ini ada tanda plusnya. Ya, event ini diaktifasikan dengan beberapa penyebab dan dibutuhkan bahwa semuanya terpenuhi untuk supaya langkah bisa dilaksanakan. Biasanya dipakai dengan sequence flow atau ditempelkan pada batasan sebuah aktivitas.